Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Tumbal Warung di Ujung Jalan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di ujung jalan berbatu di desa Karangwuni, Jawa Tengah, berdiri warung sederhana Pak Warto. Bangunan kayu bercat hijau pudar itu tampak renta dengan atap seng yang berkarat di beberapa sudut. Di dalamnya rak-rak bambu dipenuhi barang dagangan sederhana, seperti beras, gula, minyak goreng, sabun colek, dan beberapa bungkus rokok. Warung itu adalah nafas keluarga Pak Warto, seorang pedagang sembako berusia 45 tahun yang hidup bersama istri, Bu Lestari, dan 3 anaknya, Dewi 15 tahun, Doni 12 tahun, dan Ayu 7 tahun. Namun di desa terpencil yang dikelilingi sawah dan hutan kecil ini, warung itu hanya ramai saat musim panen. Di luar itu sepi, kadang seharian hanya 1-2 pembeli yang mampir membeli sabun atau rokok dengan uang pas-pasan. Pak Warto adalah sosok bekerja keras, namun nasib seolah tidak pernah berpihak. Utangnya ke tengkulak di kota menumpuk, bunga yang mencekik membuatnya sulit bernapas. Setiap malam setelah anak-anak tertidur, ia duduk di bangku kayu di depan warung, menatap jalanan gelap yang diterangi lampu minyak. Pikirannya kalut. Di rumah Bu Lestari sering memasak nasi dengan lauk seadanya, kadang hanya garam dan sambal. Melihat Ayu anak bungsunya mengunyah nasi kering dengan wajah polos, hati Pak Warto seperti ditusuk. Kalau begini terus, apa anak-anakku bisa sekolah? Apa kami bisa makan layak? Gumamnya pada diri sendiri, suaranya tenggelam dalam desau angin malam. Desa Karangwuni bukan tempat yang ramah bagi mereka yang miskin. Sawah-sawah di sekitar desa sering kekeringan dan hasil panen tidak cukup untuk menggerakkan roda ekonomi. Tetangga-tetangga Pak Warto meski baik hati juga hidup pas-pasan. Kadang mereka membeli di warungnya dengan sistem utang yang membuat buku catatan Pak Warto penuh dengan daftar nama dan angka yang tidak kunjung lunas. "Sabar toh," ujar Bu Lestari suatu malam saat melihat suaminya termenung dengan pandangan kosong. "Rezeki pasti datang kalau kita terus berusaha." Namun kata-kata itu terasa hampa bagi Pak Warto. Sabun colek di raknya mulai berdebu, dan beras yang ia jual sering tidak laku karena tetangga lebih memilih menanam sendiri. Malam itu saat bulan sabit menggantung di langit, Pak Warto duduk di warungnya yang sepi. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan dari hutan kecil di ujung desa. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki pelan dari arah jalan setapak. Ia menoleh, berharap ada pembeli, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan bayang-bayang pohon pisang yang bergoyang diterpa angin. Mungkin cuma kucing, pikirnya mencoba menenangkan diri. Tapi perasaan tidak nyaman itu tidak hilang. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Dari balik pohon-pohon di ujung jalan, matanya menyipit, mencoba menembus kegelapan. Tapi tidak ada apa-apa selain desau daun yang kini terdengar seperti bisikan. Pak Warto menutup warung lebih cepat malam itu. Ia mengunci pintu kayu dengan gembok tua, tapi saat ia melangkah menuju rumah, ia mendengar suara lagi. Kali ini seperti tawa pelan, hampir tidak terdengar, seperti suara anak kecil. Ia menoleh cepat, kaget. "Siapa itu?" Tapi hanya keheningan yang menjawab. Rumahnya hanya beberapa langkah dari warung, tapi malam itu perjalanan singkat itu terasa begitu panjang. Ia mempercepat langkah, berusaha mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikuti di belakangnya. Di dalam rumah, Bu Lestari sedang menjahit baju bekas Dewi, mencoba memperbaiki sobekan agar bisa dipakai ke sekolah. "Bapak kenapa buru-buru?" tanyanya saat melihat wajah pucat suaminya. Pak Warto hanya menggeleng, tidak ingin membuat istrinya khawatir, tapi di hatinya ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu ia tidak bisa tidur.
Pikirannya bercampur antara tekanan utang, kelaparan anak-anaknya, dan suara aneh yang ia dengar. Di kejauhan, dari arah warung, ia seolah mendengar suara langkah kaki lagi. Pelan tapi jelas, seperti seseorang berjalan di atas lantai kayu warungnya. Ia menarik nafas dalam, berdoa dalam hati, tapi perasaan gelisah itu semakin kuat, seolah-olah sesuatu sedang menunggu di ujung jalan, di warung kecilnya yang rentak. Pagi di desa Karangwuni selalu dimulai dengan kabut tipis yang menyelimuti sawah. Pak Warto berjalan menyusuri jalan setapak menuju pasar desa tetangga, membawa karung kecil berisi beras untuk ditukar dengan kebutuhan lain. Langit masih kelabu, dan udara pagi terasa dingin menusuk tulang. Warungnya sepi kemarin, hanya laku 2 bungkus rokok dan sebotol minyak goreng. Uang yang ia pegang tidak cukup untuk membeli lauk, apalagi membayar cicilan utang ke tengkulak. Pikirannya masih dipenuhi suara langkah kaki dan tawa pelan yang ia dengar malam sebelumnya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan tidak nyaman itu seperti bayangan yang terus mengikuti. Di pasar, aroma ikan segar, daun pisang dan rempah-rempah bercampur dengan suara tawar-menawar. Pak Warto berhenti di lapak Mbok Sri, pedagang sayur yang dikenalnya sejak lama. "Warungmu kapan rame lagi toh?" tanya Mbok Sri sambil menimbang kangkung. Pak Warto hanya tersenyum kecut, tidak tahu harus menjawab apa. Ia lalu duduk di bawah pohon kelapa, menyeka keringat di dahi, ketika seorang pedagang keliling bernama Pak Minto mendekatinya. Pria kurus dengan topi caping itu menawarkan sebungkus tempe. "Warungmu susah laku ya?" tanyanya, suaranya rendah seperti berbisik. Pak Warto mengangguk pelan, tidak ingin mengeluh terlalu banyak. Tapi Pak Minto melanjutkan. Matanya menyipit penuh makna. "Di desa sebelah ada dukun, namanya Mbah Surip. Orang bilang dia bisa bikin usaha laris manis. Banyak yang coba loh tok. Warung mereka yang tadinya sepi, sekarang ramai kayak pasar." Pak Warto mengerutkan kening. Ia tahu cerita-cerita tentang pesugihan, ritual yang katanya bisa mendatangkan rezeki dengan bantuan makhluk gaib. Sebagai orang yang dibesarkan dengan ajaran agama, ia selalu skeptis. "Itu kan cuma omong kosong," balasnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. "Terserah kamu tok," kata Pak Minto tersenyum samar. "Tapi aku dengar Pak Sukir di desa sebelah cuma butuh 2 bulan buat lunasin utangnya setelah ke Mbah Surip. Sekarang rumahnya sudah pakai tembok, anak-anaknya sekolah di kota." Pak Warto terdiam. Gambaran anak-anaknya yang makan nasi dengan garam tiba-tiba muncul di benaknya. Ia melihat wajah Ayu yang ceria meski perutnya kosong, Doni yang tidak punya sepatu baru untuk sekolah, dan Dewi yang rela berhenti sekolah demi membantu ibunya di rumah. Jantungnya berdegup kencang. "Apa iya sesimpel itu?" gumamnya dalam hati. Sepulang dari pasar, Pak Warto tidak bisa mengusir kata-kata Pak Minto dari pikirannya. Ia duduk di warung, menatap rak-rak yang semakin kosong. Siang itu hanya seorang tetangga yang membeli sabun colek, itu pun dengan utang. Saat malam tiba, ia menceritakan percakapan di pasar kepada Bu Lestari. Wajah istrinya langsung berubah. "Jangan macem-macem Bapak," katanya tegas sambil menggendong Ayu yang mulai mengantuk. "Kita orang beriman, cari rezeki yang halal saja. Ritual-ritual begitu bahaya, bisa bikin celaka." Pak Warto mengangguk, tapi di dalam hatinya ia merasa goyah. Ia tahu Bu Lestari benar, tapi tekanan hidup seperti menutup matanya pada logika. Malam itu saat keluarga tertidur, Pak Warto kembali duduk di depan warung. Lampu minyak menyala redup, menerangi wajahnya yang penuh keraguan. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah dan sesuatu yang lain, seolah datang dari kejauhan. Ia menoleh ke arah hutan kecil di ujung desa, tempat pohon beringin tua itu berdiri. Konon pohon itu sudah ada sejak zaman Belanda dan cerita-cerita seram tentangnya sering dibisikkan di desa. Ada yang bilang di malam purnama, bayangan perempuan berbaju putih sering terlihat di bawah pohon itu. Tertawa pelan seperti suara yang didengar Pak Warto malam sebelumnya. Tiba-tiba ia mendengar suara kerikil berderit, seperti seorang melangkah di jalan setapak. Jantungnya kembali berdegup kencang. "Siapa itu?" serunya pelan, tapi tidak ada jawaban. Ia berdiri memegang gagang sapu sebagai senjata seadanya dan melangkah keluar.
Kegelapan menyelimuti jalannya, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Di kejauhan, ia melihat sesosok bayangan bergerak cepat menuju ke hutan. Tubuhnya membeku. Bayangan itu kecil, seperti anak-anak, tapi gerakannya tidak wajar, seperti melayang. "Ayo," panggilnya tanpa sadar, meski ia tahu anaknya sedang tidur di rumah. Suara tawaan pelan kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti datang dari arah pohon beringin. Pak Warto buru-buru masuk ke rumah, mengunci pintu dengan tangan gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya kini terbagi dua. Antara rasa takut pada hal-hal gaib yang mulai ia rasakan dan godaan untuk mencari tahu tentang dukun itu. Kalau cuma ritual kecil, apa salahnya dicoba? Pikirnya, meski hatinya tahu itu langkah berbahaya. Malam itu ia memutuskan untuk mengunjungi Mbah Surip, dukun yang disebut-sebut di pasar. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawanya pada kegelapan yang jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Pagi harinya langit diselimuti awan kelabu, seolah meramalkan sesuatu yang tidak biasa. Pak Warto berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa Sukorejo, desa tetangga yang terletak di balik bukit kecil. Ia membawa sebotol air dan selai kain sarung, satu-satunya yang ia pikir perlu untuk bertemu Mbah Surip, dukun yang dibicarakan di pasar. Hatinya masih bergolak. Kata-kata Bu Lestari tentang bahaya ritual pesugihan terus bergema di kepalanya. Tapi wajah anak-anaknya yang kelaparan lebih kuat mendorong langkahnya. Cuma tanya-tanya. Gumamnya mencoba menenangkan diri, namun setiap langkah menuju desa sebelah terasa seperti menjauh dari jalan yang benar. Jalan setapak yang ia lalui dipenuhi ilalang dan bebatuan licin. Di kejauhan, bukit kecil itu tampak menjulang, dihiasi pohon-pohon jati yang daunnya bergoyang diterpa angin. Desa Sukorejo terkenal dengan cerita-cerita aneh. Orang-orang bilang di desa itu banyak makhluk tidak kasat mata yang berkeliaran, terutama di malam hari. Pak Warto mencoba mengabaikan desas-desus itu, tapi perasaan tidak nyaman kembali merayap saat ia melewati sebuah pohon beringin kecil di tepi jalan. Akar-akarnya yang menjalar seperti tangan-tangan raksasa seolah memandangnya. Ia mempercepat langkah, merasa ada sepasang mata yang mengintip dari balik dedaunan. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia tiba di sebuah gubuk tua di pinggir desa Sukorejo. Gubuk itu terbuat dari anyaman bambu, dengan atap daun kelapa yang sudah menguning. Asap tipis mengepul dari sudut gubuk, membawa aroma kemenyan yang menyengat. Di depan pintu, seorang pria tua dengan janggut putih panjang duduk di atas tikar pandan. Matanya tajam, seperti bisa menembus jiwa. "Mbah Surip?" tanya Pak Warto ragu. Suaranya hampir tenggelam oleh desau angin. Pria itu mengangguk pelan, mengisyaratkan Pak Warto untuk duduk. "Aku tahu kenapa kamu kesini," kata Mbah Surip sebelum Pak Warto sempat membuka mulut. Suaranya dalam, seperti bergema dari tempat yang jauh. "Warungmu sepi, anak-anakmu lapar, utangmu menumpuk, benar bukan?" Pak Warto tersentak. Ia belum mengatakan apa-apa, tapi dukun itu seolah sudah tahu segalanya. Dengan ragu ia mengangguk. Mbah Surip tersenyum tipis, memperlihatkan gigi-gigi yang kuning. "Ada cara untuk bikin warungmu ramai toh, tapi ada harga yang harus kamu bayar." Pak Warto menelan ludah. "Harga apa, Mbah?" tanyanya, suaranya bergetar. Mbah Surip menjelaskan dengan nada tenang namun penuh wibawa. Ia bicara tentang ritual pesugihan yang melibatkan sesajen, kemenyan khusus, kain kafan yang diambil dari kuburan, dan seekor ayam cemani yang darahnya harus ditumpahkan di bawah pohon beringin tua di Karangwuni. Selain itu, setiap bulan purnama Pak Warto harus kembali melakukan ritual kecil untuk menjaga keberuntungan itu. "Penjaga warungmu akan membantu, tapi dia tidak suka dihianati," kata Mbah Surip, matanya menyipit. "Kalau kamu berhenti di tengah jalan, akibatnya bisa lebih buruk dari kemiskinan." Kata penjaga membuat bulu kuduk Pak Warto berdiri. Ia teringat bayangan kecil yang ia lihat malam itu, tawa pelan yang seolah datang dari pohon beringin. "Penjaga itu apa, Mbah?" tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. Mbah Surip tidak menjawab langsung.
Ia hanya menatap Pak Warto dengan sorot mata yang membuat jantungnya berdegup kencang. "Lakukan ritualnya dengan benar, dan kamu tidak perlu tahu lebih banyak," jawabnya dingin. Pak Warto ingin menolak, ingin bangkit dan pulang, tapi gambaran anak-anaknya yang makan nasi dengan garam kembali menghantuinya. Ia melihat wajah Ayu yang polos, Doni yang tidak punya seragam baru, dan Dewi yang rela mengorbankan mimpinya untuk membantu keluarga. Aku setuju, Mbah." Suaranya penuh keraguan. Mbah Surip mengangguk, lalu menyerahkan sebuah kain hitam kecil yang berbau aneh, seperti campuran kemenyan dan darah kering. "Bawa ini. Malam ini datang ke pohon beringin di desamu. Ikuti yang aku berikan nanti." Sepanjang perjalanan pulang, Pak Warto merasa seperti ada beban tidak kasat mata di pundaknya. Kain hitam itu meski kecil, terasa berat di saku celananya. Angin yang bertiup sepanjang jalan terasa lebih dingin dari biasanya, membawa bisikan samar yang tidak bisa ia pahami. Saat melewati pohon beringin kecil lagi, ia mendengar suara daun-daun bergoyang meski angin terasa berhenti sejenak. Ia menoleh, dan untuk sesaat ia melihat bayangan kecil di kejauhan berdiri di bawah pohon itu. Memandangnya dengan kepala miring, jantungnya nyaris berhenti. Ia mempercepat langkah, hampir berlari sampai tiba di rumah. Di rumah Bu Lestari sedang memasak nasi dengan api kecil. Ia menatap suaminya dengan curiga. "Kemana tadi Bapak?" Pak Warto hanya menggeleng, tidak ingin istrinya tahu. Tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Malam itu saat anak-anak tertidur, ia duduk di depan warung, memandang ke arah pohon beringin tua di ujung desa. Cahaya bulan purnama menyinari pohon itu, membuat bayangan tampak hidup, seperti makhluk yang menunggu. Ia memegang kain hitam di sakunya, merasa jiwanya terbelah antara rasa takut dan harapan. "Cuma sekali ini," bisiknya pada diri sendiri, tapi di dalam hati ia tahu bahwa langkahnya malam ini akan mengubah segalanya. Malam itu bulan purnama menggantung penuh di langit. Cahayanya pucat menerangi jalan setapak yang menuju pohon beringin tua. Pak Warto berdiri di depan warungnya. Tangannya gemetar memegang kain hitam pemberian Mbah Surip. Di dalam tas kain yang ia jinjing, ada sesajen yang diminta dukun. Sebatang kemenyan, selai kain kafan yang ia dapat dari seorang penjaga makam di desa tetangga, dan seekor ayam cemani yang matanya hitam pekat. Dibeli dengan sisa-sisa tabungannya. Jantungnya berdegup kencang, seperti drum yang dipukul tidak beraturan. Ia melirik ke arah rumah, memastikan Bu Lestari dan anak-anaknya sudah tertidur. "Cuma sekali ini," gumamnya lagi, mencoba menenangkan hati yang kian gelisah. Pukul 11 malam, Pak Warto melangkah keluar, menutup pintu warung dengan pelan agar tidak ada yang curiga. Angin malam terasa dingin, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, bau anyir yang samar seperti darah yang sudah mengering. Jalan setapak menuju pohon beringin terasa lebih panjang dari biasanya, meski hanya berjarak beberapa ratus meter dari warung. Pohon itu berdiri megah di ujung desa, akar-akarnya menjalar ke tanah seperti ular raksasa. Di bawah cahaya bulan, bayangan pohon itu tampak hidup, bergoyang pelan seolah bernafas. Pak Warto merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia memaksakan kakinya untuk melangkah. Saat tiba di bawah pohon beringin, ia menyalakan kemenyan sesuai petunjuk Mbah Surip. Asap putih tebal mengepul, membentuk spiral yang aneh di udara, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia meletakkan kain kafan di atas tanah, tepat di depan akar terbesar pohon itu, lalu memandangnya dengan mata hitam yang kosong. Pak Warto menggenggam pisau kecil, tangannya bergetar hebat. "Ya Tuhan, ampuni aku," bisiknya. Lalu dengan cepat ia menyayat leher ayam itu. Darah hitam mengalir, terserap tanah di bawah pohon. Bau anyir yang pekat menusuk hidungnya, membuatnya hampir muntah. Saat ia mengucapkan doa yang diajarkan Mbah Surip, angin tiba-tiba berhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti tempat itu. Tiba-tiba ia mendengar suara daun-daun bergoyang, meski tidak ada angin yang bertiup. Suara itu berubah menjadi bisikan pelan, seperti banyak suara berbicara serentak. Tapi tidak satu pun kata yang ia pahami.
Jantungnya nyaris berhenti ketika ia melihat sesuatu bergerak di antara akar-akar pohon. Bayangan kecil seperti anak-anak melintas cepat di sudut matanya. Siapa itu? Tapi tidak ada jawaban, hanya tawa pelan yang kini terdengar lebih dekat seperti datang dari balik pohon. Pak Warto buru-buru menyelesaikan ritual, meletakkan sesajen di atas kain kafan dan menaburkan abu kemenyan ke udara. Ia merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Nafasnya terasa dingin di tengkuknya. Ia tidak berani menoleh, hanya mempercepat bacaan mantranya. Ketika ritual selesai, ia segera mengemasi barang-barangnya dan berlari pulang. Tidak peduli kerikil yang menusuk telapak kakinya. Pohon beringin itu seolah menatapnya seperti bayangan yang membesar di bawah cahaya bulan. Keesokan paginya Pak Warto terbangun dengan perasaan aneh. Ia merasa lelah, seperti tidak tidur semalaman. Tapi ada sedikit harapan di hatinya. Ia membuka warung seperti biasa, menatap barang dagangan dengan tangan yang masih gemetar. Tidak disangka, tidak sampai setengah jam warungnya buka. Seorang ibu dari desa tetangga datang membeli beras. Tidak lama kemudian, dua orang lain mampir membeli minyak goreng dan gula. Siang itu kerumunan kecil mulai terbentuk di depan warungnya. Orang-orang yang biasanya tidak pernah mampir kini datang membeli dengan uang tunai, bukan utang. Warungmu kok tiba-tiba ramai tok? Tanya seorang tetangga, tersenyum kagum. Pak Warto hanya tersenyum kaku, tidak tahu harus menjawab apa. Namun di balik keberuntungan itu ada sesuatu yang tidak beres. Saat ia menutup warung malam itu, ia mendengar suara pelan dari dalam, seperti seseorang menggeser barang di rak. Ia membuka pintu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bau anyir yang samar, sama seperti yang ia cium di bawah pohon beringin. Ia mencoba mengabaikannya, tapi ketika ia melangkah ke rumah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut warung, di bawah rak bekas, ada noda merah gelap yang tidak ada sebelumnya. Ia mendekat menyentuhnya dengan jari gemetar. Noda itu lengket, seperti darah yang belum kering sepenuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru mengambil kain lap dan menghapus noda itu, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya tumpahan minyak atau cat. Malam itu saat ia berbaring di samping Bu Lestari, ia tidak bisa tidur. Suara langkah kaki pelan kembali terdengar, kali ini dari arah warung. Ia menutup mata, berdoa dalam hati, tapi suara itu terus berulang, seperti seseorang berjalan bolak-balik di lantai kayu. Di kejauhan, dari arah pohon beringin ia mendengar tawa pelan yang kini terdengar lebih jelas, seperti suara anak kecil yang sedang bermain atau mengintai. Hari-hari setelah ritual di bawah pohon beringin membawa perubahan drastis bagi warung Pak Warto, warung kecil di ujung jalan Karangwuni yang dulu sepi, kini ramai seperti pasar. Setiap pagi sebelum matahari terbit sepenuhnya, sudah ada pembeli yang mengantri. Mereka datang dari desa tetangga, bahkan dari kota kecil terdekat, membeli beras, gula, minyak goreng, hingga rokok dengan uang tunai. Barang dagangan yang dulu berdebu di rak kini ludes dalam hitungan jam. Pak Warto tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dalam seminggu ia berhasil melunasi utangnya ke Tengkulak, membeli seragam baru untuk Dewi dan Doni, dan bahkan membawa pulang ikan segar untuk makan malam. Sesuatu yang sudah lama tidak mereka nikmati. Tetangga mulai memuji keberuntungannya. Warungmu kok bisa ramai begini tok? Apa rahasianya? Tanya Pak Slamet, tetangga yang sering membeli rokok dengan utang. Pak Warto hanya tersenyum kaku, mengalihkan pembicaraan. Di dalam hatinya ia merasa campur aduk antara lega dan takut. Ritual itu berhasil, tapi noda darah yang ia temukan di warung malam itu terus menghantui pikirannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi. Tapi setiap kali ia menutup warung, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengintai semakin kuat. Bu Lestari yang awalnya skeptis mulai merasakan ada yang salah. Ia memperhatikan suaminya sering gelisah, terutama saat malam tiba. Bapak kenapa sih? Kok kelihatan resah terus? Tanyanya suatu malam, sambil menyapu lantai warung. Pak Warto hanya menggeleng, tidak ingin istrinya tahu tentang ritual yang ia lakukan. Tapi Bu Lestari bukan orang yang mudah dibohongi. Ia mulai mendengar suara-suara aneh di warung saat malam. Suara langkah kaki pelan, seperti seorang berjalan di lantai kayu. Sering terdengar setelah tengah malam.
Kadang ia menemukan barang dagangan seperti sabun atau gula berpindah tempat. Padahal ia yakin sudah menata semuanya dengan rapi sebelum menutup warung. Suatu malam saat Pak Warto sedang menghitung uang di meja dapur, Bu Lestari mendengar suara aneh lagi. Kali ini bukan langkah kaki, melainkan seperti suara anak kecil tertawa pelan, datang dari arah rak beras. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Cahaya lampu minyak yang redup membuat bayangan rak-rak warung tampak menari-nari di dinding. "Bapak, kamu dengar itu tadi?" Suaranya bergetar. Pak Warto mengangguk perlahan. Wajahnya pucat. "Cuma angin mungkin," jawabnya, tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Ia tahu itu bukan angin. Suara tawa itu persis seperti yang ia dengar di bawah pohon beringin saat ritual. Keanehan semakin nyata. Pagi itu saat Bu Lestari membuka warung, ia mencium bau anyir yang kuat dari sudut ruangan. Ia mencari sumbernya, tapi tidak menemukan apa-apa. Hanya di bawah rak minyak goreng, ia melihat noda merah gelap yang sama seperti yang ditemukan Pak Warto sebelumnya. Ia buru-buru membersihkannya dengan kain basah, tapi noda itu seolah menolak untuk hilang, seperti menyerap ke dalam lantai kayu. Jantungnya berdegup kencang. Ia teringat cerita-cerita tetangga tentang warung-warung yang dibantu makhluk gaib, yang sering meninggalkan tanda-tanda aneh seperti bau anyir atau noda darah. Malam itu Bu Lestari memutuskan untuk mengintip ke warung setelah anak-anak tertidur. Ia berdiri di ambang pintu, memegang senter tua yang cahayanya redup. Warung tampak sepi, tapi udara di dalamnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Tiba-tiba ia mendengar suara gesekan pelan dari arah rak gula. Ia mengarahkan senter dan untuk sesaat, ia melihat bayangan kecil melintas di sudut. Seperti anak kecil yang berlari cepat. "Ayo!" panggilnya tanpa sadar, meski ia tahu anak bungsunya sedang tidur di kamar. Suara tawa pelan terdengar lagi, kali ini dari arah pintu belakang warung. Bu Lestari mundur, tangannya gemetar, dan buru-buru kembali ke rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Pak Warto yang mendengar suara pintu ditutup keras terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. "Ada apa, Bu?" tanyanya melihat wajah pucat istrinya. Bu Lestari menceritakan apa yang ia lihat dan dengar. Suaranya penuh ketakutan. "Bapak, apa yang kamu lakukan di pohon beringin itu?" tanyanya, matanya penuh curiga. Pak Warto terdiam, tidak bisa menjawab. Ia tahu istrinya mulai mencium sesuatu, tapi ia terlalu takut untuk mengaku. "Nanti aku ceritain," katanya pelan, berusaha menenangkan. Tapi dalam hatinya, ia merasa seperti ada tali tidak kasat mata yang mulai mengikatnya, menariknya ke kegelapan yang ia sendiri ciptakan. Malam semakin larut dan suara langkah kaki kembali terdengar dari warung. Kali ini suara itu diikuti oleh bunyi seperti benda kecil jatuh dari rak. Pak Warto bangkit, memegang pisau dapur sebagai senjata seadanya dan melangkah ke warung. Di bawah cahaya bulan yang masuk melalui celah-celah dinding kayu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sekarung kecil beras tergeletak di lantai, seperti seseorang baru saja menjatuhkannya. Di sampingnya ada jejak kaki kecil, seperti milik anak-anak. Terbentuk dari noda merah gelap yang masih basah. Ia menutup mata, berdoa dalam hati, tapi suara tawa pelan itu kembali terdengar. Kini seperti berputar di sekitarnya, seolah-olah penjaga yang disebut Mbah Surip sedang mengintainya dari kegelapan. Warung Pak Warto tetap ramai, tetapi suasana di rumahnya mulai berubah. Keberuntungan yang tiba-tiba datang membawa kecemasan yang tidak terucapkan. Uang yang mengalir deras tidak lagi terasa seperti anugerah, melainkan beban yang membawa serta kegelapan. Bu Lestari semakin pendiam. Matanya sering memandang suaminya dengan tatapan penuh pertanyaan. Ia tidak lagi bertanya tentang malam di pohon beringin, tapi sikapnya menunjukkan bahwa ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Pak Warto. Sementara itu anak-anak mulai merasakan keanehan. Ayu si bungsu sering terbangun malam hari, menangis dan mengeluh demam tanpa sebab jelas. "Aku takut, Bu," katanya suatu malam memeluk ibunya erat. "Ada yang ngintip dari jendela warung." Pak Warto mencoba mengabaikan tanda-tanda itu. Ia meyakinkan diri bahwa suara langkah kaki, noda darah, dan tawa anak kecil yang kerap terdengar hanyalah efek dari rasa bersalahnya. "Ini cuma pikiran,"
meski setiap malam ia merasa seperti ada mata tidak kasat mata yang mengawasinya dari sudut-sudut warung. Namun keanehan semakin sulit diabaikan. Suatu pagi saat ia membuka warung, ia menemukan tumpukan gula pasir di lantai, seolah seseorang telah menyobek karungnya dengan sengaja. Di samping tumpukan itu ada jejak kaki kecil yang sama, terbuat dari noda merah gelap yang kini berbau anyir, seperti darah yang mulai membusuk. Ia buru-buru menyapu noda itu, tapi baunya tetap menempel di udara, membuat pembeli yang datang pagi itu mengernyit dan buru-buru pergi. Bu Lestari mulai kehilangan kesabaran. Malam itu saat anak-anak tertidur, ia menarik Pak Warto ke dapur. "Bapak, ceritain apa yang kamu lakukan?" "Warung ini gak wajar. Aku dengar suara tawa tiap malam. Barang-barang pindah sendiri dan sekarang Ayu sakit-sakitan. Apa yang kamu bawa ke rumah ini?" Pak Warto menunduk, tangannya mencengkeram meja kayu. Ia ingin mengaku, tapi kata-kata Mbak Surip tentang penjaga yang tidak suka dihianati membuatnya takut. "Nanti aku urus, Bu," jawabnya lemah, tapi Bu Lestari hanya menggeleng, matanya berkaca-kaca. "Kalau anak-anak kenapa-napa, aku gak akan maafin kamu, Pak," katanya lalu berbalik masuk ke kamar. Malam semakin larut dan keanehan itu mencapai puncaknya saat Pak Warto duduk di depan warung mencoba menenangkan pikiran. Ia mendengar suara pelan dari dalam, seperti seseorang mengetuk-ngetuk rak kayu. Ia berdiri, memegang senter tua dan melangkah masuk. Cahaya senter menyapu ruangan, tapi tidak ada apa-apa. Tiba-tiba suara ketukan berhenti, digantikan oleh desisan pelan, seperti seseorang berbisik di telinganya. "Kamu sudah janji." Suara itu terdengar samar, dingin, dan bukan milik manusia. Pak Warto menoleh cepat, tapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Jantungnya berdegup kencang, tangannya gemetar hingga senter hampir jatuh. Ia mundur perlahan, tapi sebelum sampai ke pintu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut warung, di bawah rak bekas, ada bayangan kecil berdiri dengan kepala miring. Sosok itu tidak jelas, seperti kabut hitam yang berbentuk anak kecil. Tapi matanya, 2 titik merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Pak Warto terpaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu bergerak maju, melayang beberapa senti di atas lantai, dan tiba-tiba menghilang saat lampu senter menyentuhnya. Suara tawa pelan kembali terdengar, kali ini dari arah pintu belakang, seperti menggoda agar ia mengikuti. Pak Warto berlari keluar, nafasnya tersegal. Ia mengunci pintu warung dengan tangan gemetar, berjanji tidak akan membukanya sampai pagi. Di rumah ia menemukan Bu Lestari duduk di ruang tengah, memegang tasbih dengan wajah pucat. "Aku mimpi buruk tadi. Ada sosok hitam mengintip dari balik kerak warung. Wajahnya gak jelas, tapi dia ketawa seperti anak kecil." Pak Warto merasa jantungnya terhenti. Ia ingin menceritakan apa yang baru ia lihat, tapi kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Ia hanya memeluk istrinya, berusaha menenangkan meski dirinya sendiri ketakutan. Malam itu Ayu terbangun lagi, menjerit dari kamarnya. "Bu, ada yang tarik kakiku." Bu Lestari dan Pak Warto berlari ke kamar menemukan Ayu meringkuk di sudut ranjang. Wajahnya pucat dan berkeringat, di pergelangan kakinya ada bekas merah seperti sidik jari, seolah seseorang telah mencengkeramnya dengan keras. Pak Warto menatap bekas itu, teringat kata-kata Mbak Surip tentang penjaga yang menuntut. Ia mulai menyadari bahwa ritual itu bukan hanya soal sesajen. Ada sesuatu yang kini tinggal bersama mereka, mengintai dari bayang-bayang warung. Esok harinya warung tetap ramai, tapi Pak Warto tidak lagi merasa senang. Setiap pembeli yang datang terasa seperti bagian dari kutukan yang ia bawa. Bau anyir kini tercium setiap pagi, dan jejak kaki kecil itu muncul lagi di lantai warung, kali ini di dekat pintu masuk, seolah penjaga itu ingin dilihat. Pak Warto tahu ia harus menghentikan ritual bulanan, tapi rasa takut akan akibat yang diperingatkan Mbak Surip membuatnya terjebak. Di dalam hatinya ia merasa seperti telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, dan kini sesuatu dari dunia lain telah masuk ke kehidupannya. Malam purnama kembali tiba, membawa suasana mencekam yang tidak bisa diabaikan. Langit di atas Karangwuni bersih, dengan bulan penuh menyinari desa seperti lentera raksasa.
Cahayanya menerobos celah-celah dinding kayu warung Pak Warto, menciptakan bayangan-bayangan yang seolah bergerak sendiri. Pak Warto berdiri di depan warung, memegang sesajen yang sama seperti bulan sebelumnya. Kemenyan, kain kafan dan ayam cemani yang ia beli dengan tangan gemetar. Ritual bulanan yang diminta Mbak Surip baru dilakukan lagi malam ini. Tapi hatinya kini dipenuhi ketakutan yang lebih besar dari sebelumnya. Bayangan anak kecil dengan mata merah, bekas cengkeraman di kaki Ayu, dan bau anyir yang tidak pernah hilang dari warungnya membuatnya merasa seperti berjalan di tepi jurang. Bu Lestari tidak lagi berbicara dengannya sejak kejadian dengan Ayu. Ia hanya menatap suaminya dengan mata penuh kekecewaan, seolah tahu bahwa Pak Warto telah membawa sesuatu yang jahat ke dalam rumah mereka. "Jangan pergi ke pohon beringin lagi, Bapak," katanya tadi pagi. Suaranya penuh permohonan. "Aku takut Ayu kenapa-napa." Tapi Pak Warto tidak bisa menolak. Kata-kata Mbak Surip tentang penjaga yang tidak suka dihianati terus bergema di kepalanya. Ia takut jika menghentikan ritual, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah saat tengah malam, membawa sesajen menuju pohon beringin tua. Jalan setapak menuju pohon itu terasa lebih gelap saat malam, meski bulan purnama bersinar terang. Angin bertiup pelan, membawa aroma kemenyan yang seolah datang dari arah pohon sebelum ia menyalakan sesajen. Setiap langkah terasa seperti ada beban tidak kasat mata yang menariknya mundur. Tapi ia memaksa diri untuk terus berjalan. Saat tiba di bawah pohon beringin, akar-akarnya yang menjalar tampak lebih hidup dari sebelumnya, seperti jari-jari raksasa yang siap mencengkram. Ia menyalakan kemenyan. Asapnya mengepul tebal, membentuk pola aneh yang seolah berputar di udara. Ia meletakkan kain kafan di tanah, lalu mengeluarkan ayam cemani. Tangan gemetar saat ia menggenggam pisau, tapi sebelum ia sempat menyayat, ia mendengar suara tawa pelan. Kembali terdengar, kali ini lebih jelas, seperti datang dari segala arah. "Kamu sudah janji," suara itu berbisik, dingin dan menusuk, seperti berasal dari dalam kepalanya. Pak Warto menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan akar pohon yang bergoyang di bawah cahaya bulan. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia memaksa diri untuk melanjutkan. Saat darah ayam cemani mengalir ke tanah, ia merasa udara di sekitarnya menjadi lebih berat, seperti ada sesuatu yang mendekat. Tiba-tiba ia mendengar langkah kaki pelan di belakangnya. Bukan langkah biasa, tapi seperti seseorang berjalan dengan kaki telanjang, menginjak kerikil dengan ritme yang tidak wajar. Pak Warto tidak berani menoleh. Ia mempercepat mantra yang diajarkan Mbak Surip. Suaranya bergetar, tapi langkah itu semakin dekat, diikuti oleh tawa anak kecil yang kini terdengar seperti isakan. "Bapak!" Suara itu memanggil lembut namun mengerikan. Mirip suara Ayu, tapi lebih dalam, seperti ditarik dari kegelapan. Pak Warto membeku, pisau jatuh dari tangannya. Ia memaksa diri untuk menoleh, dan di bawah bayang-bayang pohon, ia melihatnya. Sosok kecil seperti anak perempuan, berdiri dengan kepala miring. Wajahnya tidak jelas, tertutup kabut hitam. Tapi matanya, 2 titik merah menyala, menatap lurus ke arahnya. Sosok itu melangkah maju, melayang beberapa senti di atas tanah, dan tiba-tiba menghilang saat angin bertiup kencang. Pak Warto berlari pulang, meninggalkan sesajen di bawah pohon. Nafasnya tersegal. Keringat membasahi tubuhnya. Saat ia tiba di rumah, ia mendengar jeritan dari dalam. Ia buru-buru masuk, menemukan Bu Lestari memeluk Ayu yang menangis histeris. "Ayu hilang tadi," teriak Bu Lestari, wajahnya pucat. "Aku bangun, dia nggak ada di tempat tidur. Tiba-tiba dia muncul lagi, berdiri di depan pintu warung, basah kuyup." Pak Warto menatap Ayu yang kini meringkuk di pelukan ibunya. Pakaian anak itu memang basah, seperti baru keluar dari air. Meski malam itu tidak hujan, di pergelangan kakinya, bekas merah seperti sidik jari masih ada. Kini lebih gelap, seperti memar yang hidup. Keluarga panik. Pak Warto dan Bu Lestari membawa Ayu ke dukun kampung yang dikenal sebagai orang alim, tapi ia hanya menggeleng. "Ada sesuatu yang kamu bawa ke rumah ini, Warto," katanya dengan nada berat. "Ini bukan urusan manusia biasa. Kalian harus cari tahu apa yang mengikat kalian."
Malam itu desa dipenuhi bisik-bisik. Tetangga mulai menghubungkan kesuksesan mendadak warung Pak Warto dengan keanehan yang menimpa keluarganya. Ada yang bilang mereka melihat bayangan kecil berkeliaran di sekitar warung saat malam. Ada pula yang mendengar tawa anak kecil dari arah pohon beringin. Pak Warto tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tengah memandang pintu warung yang terkunci. Rasa bersalah menyerangnya seperti pisau. Ia tahu penjaga yang disebut Mbak Surip bukan sekedar mitos. Sesuatu telah mengikuti ritual itu, sesuatu yang kini tinggal di warungnya, mengintai keluarganya. Tawa pelan itu terdengar lagi, kali ini dari dalam rumah. Seperti datang dari bawah ranjang ayu, Pak Warto memegang tasbih berdoa dengan suara gemetar. Tapi ia tahu, doa saja tidak cukup untuk menghentikan apa yang telah ia mulai. Pagi setelah malam purnama yang mengerikan itu, rumah Pak Warto diselimuti keheningan yang mencekam. Ayu masih lemas, wajahnya pucat seperti kain kafan dan bekas merah di pergelangan kakinya kini tampak lebih dalam, seperti luka yang tidak kunjung sembuh. Bu Lestari tidak lagi bicara, hanya duduk di samping ranjang Ayu, memegang tangan anaknya dengan mata berkaca-kaca. Dewi dan Doni yang biasanya ceria kini pendiam, sering menatap ke arah warung dengan ekspresi takut. Pak Warto merasa dadanya sesak. Keberuntungan warungnya yang terus ramai kini terasa seperti kutukan. Setiap tawa pembeli yang datang terdengar seperti ejekan, dan bau anyir yang kini menyelimuti warung membuatnya mual. Ia tahu, ia harus menghentikan ini. Tapi satu-satunya jalan adalah kembali ke Mbak Surip. Dengan hati hancur, Pak Warto memutuskan untuk pergi ke desa Sukorejo. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang sama. Tapi kali ini langkahnya terasa lebih berat. Seperti ada tangan tidak kasat mata yang menariknya ke belakang. Pohon beringin kecil di tengah jalan setapak lebih menyeramkan. Akar-akarnya seolah bergerak pelan saat ia lewat. Angin membawa bisikan samar, seperti suara anak kecil yang memanggil namanya. "Bapak!" Ia mempercepat langkah, menunduk, tidak berani menoleh. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur dalam dadanya, membuat nafasnya tersegal. Saat tiba di gubuk Mbak Surip, dukun tua itu sedang duduk di tikar pandan. Asap kemenyan mengepul di sekitarnya, matanya yang tajam langsung menatap Pak Warto, seolah sudah tahu tujuannya. "Kamu datang lagi, Toh," katanya dengan suara dalam, hampir seperti bergema. "Tapi kali ini bukan untuk minta, kan?" Pak Warto menunduk, tangannya mencengkram kain sarungnya. "Mbah, anakku Ayu, dia hilang tadi malam, lalu muncul lagi basah kuyup, ada bekas di kakinya, seperti dicengkram. Apa yang terjadi, Mbah? Apa yang aku bawa ke rumahku?" Suaranya pecah penuh keputusasaan. Mbak Surip tersenyum pahit, gigi-giginya yang kuning tampak berkilau di bawah cahaya redup. "Aku sudah bilang, Toh, penjaga warungmu punya harga. Sesajen itu cuma permulaan, sekarang dia ingin lebih." Pak Warto merasa jantungnya terhenti. "Lebih apa, Mbah?" Suaranya hampir tidak terdengar. Mbak Surip menatapnya lama. Matanya seperti menembus jiwa. "Penjaga itu suka yang muda, yang polos. Ayu, dia sudah diincar sejak kamu mulai ritual itu. Hilangnya dia tadi malam bukan kebetulan, itu peringatan. Kalau kamu berhenti atau coba lawan, dia akan ambil lebih dari sekedar sesajen." Pak Warto tersungkur, lututnya lemas. "Jadi, Ayu diambil karena aku?" katanya. Air mata mengalir di pipinya. Mbak Surip mengangguk pelan. "Kamu yang membuka pintu, Toh. Penjaga itu bukan jin biasa, dia dari pohon beringin tua, makhluk yang sudah ada sebelum desamu berdiri. Dia memberi rezeki, tapi selalu meminta imbalan. Kadang nyawa, kadang jiwa." Pak Warto menggenggam kepalanya. Rasa bersalah seperti pisau yang menusuk-nusuk dadanya. Ia teringat wajah Ayu yang pucat, bekas cengkeraman di kakinya, dan suara tawa anak kecil yang terus mengikuti. "Ada cara untuk hentikan ini, Mbah?" Suaranya penuh harapan sekaligus ketakutan. Mbak Surip menggeleng pelan. "Pintu yang sudah dibuka susah ditutup, Toh. Tapi kalau kamu berani, bawa sesajen terakhir ke pohon beringin. Bukan kain kafan atau ayam cemani, tapi sesuatu yang kamu sayangi. Kalau penjaga puas, mungkin dia lepaskan keluargamu. Tapi kalau tidak..."
Mbak Surip tidak melanjutkan, hanya menatap Pak Warto dengan sorot mata yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Mbak Surip bergema di kepalanya. Sesuatu yang kamu sayangi. Apa itu berarti nyawa salah satu anaknya atau Bu Lestari? Pikiran itu membuatnya gemetar. Saat tiba di rumah, ia menemukan Bu Lestari sedang memandangi Ayu yang kini tertidur dengan nafas lemah. Bapak dari mana? Tanya istrinya, suaranya dingin. Pak Warto tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dengan suara bergetar ia menceritakan semuanya. Bu Lestari menamparnya keras. Air mata mengalir di wajahnya. Kamu jual anak kita untuk uang, Pak, teriaknya, suaranya penuh duka. Kalau Ayu kenapa-napa, aku gak akan maafin kamu seumur hidup. Malam itu rumah mereka dipenuhi keheningan yang mencekik. Pak Warto duduk di depan warung, memandang pohon beringin tua di kejauhan. Cahaya bulan membuat bayangannya tampak seperti makhluk hidup, menari-nari di bawah angin. Tiba-tiba ia mendengar suara tawa pelan, kali ini dari dalam rumah. Ia berlari masuk, menemukan Ayu berdiri di depan pintu warung. Matanya kosong, seperti sedang menatap sesuatu di kegelapan. Bapak, dia minta aku main, katanya dengan suara yang bukan miliknya, lalu pingsan. Pak Warto memeluk anaknya, air mata mengalir. Ia tahu waktu semakin sempit. Penjaga itu tidak akan menunggu lama dan ia harus memilih, menyerahkan sesuatu yang ia sayangi atau kehilangan segalanya. Rumah Pak Warto yang dulu penuh tawa anak-anak kini hening seperti makam. Warung di ujung jalan tetap ramai, pembeli berdatangan seperti semut menyerbu gula. Tapi keberuntungan itu tidak lagi membawa kebahagiaan. Ayu, anak bungsu mereka, kini lebih sering terbaring lemas di ranjang. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah mata. Bekas merah di pergelangan kakinya tidak pernah hilang. Kini membentuk pola aneh seperti jari-jari yang mencengkeram erat. Bu Lestari tidak lagi berbicara dengan Pak Warto, hanya sesekali menatapnya dengan mata penuh duka dan kemarahan. Dewi dan Doni yang biasanya lincah kini pendiam, sering duduk di sudut rumah, menghindari warung yang kini terasa seperti tempat terkutuk. Pak Warto hidup dalam penyesalan yang tidak terucapkan. Kata-kata Mbak Surip tentang penjaga yang menuntut sesuatu yang ia sayangi menghantuinya setiap saat. Setiap malam ia mendengar suara tawa pelan dari warung, kadang disertai langkah kaki kecil yang berderit di lantai kayu. Bau anyir yang dulu hanya sesekali tercium kini menyelimuti warung setiap pagi, membuat beberapa pembeli mengeluh dan buru-buru pergi. Tetangga mulai berbisik, menghubungkan kesuksesan warung dengan keanehan yang menimpa keluarga Pak Warto. Itu pasti pesugihan, bisik seseorang tetangga di pasar. Warung ramai, tapi anaknya sakit, rumahnya angker. Itu tanda-tanda tumbal. Malam itu Pak Warto tidak tahan lagi. Ia mengambil semua uang yang ia peroleh dari warung dan membawanya ke halaman belakang rumah. Dengan tangan gemetar ia menuang minyak tanah ke atas tumpukan uang itu dan menyalakan api. Nyala api membumbung tinggi, menerangi wajahnya yang penuh air mata. Uang ini terkutuk, gumamnya, suaranya pecah. Bu Lestari yang terbangun karena bau asap berlari keluar dan memandang suaminya dengan tatapan kosong. Membakar uang gak akan balikin Ayu, Bapak, katanya dingin, lalu kembali masuk, meninggalkan Pak Warto sendirian di tengah kobaran api. Esok harinya Pak Warto menutup warung untuk pertama kalinya dalam sebulan. Ia tidak sanggup lagi mendengar tawa anak kecil atau melihat noda darah yang muncul di sudut warung. Ia memutuskan untuk membuat makam kecil di halaman belakang. Meski tubuh Ayu belum benar-benar hilang, ia menggali tanah dengan cangkul, menancapkan batu nisan sederhana yang bertuliskan nama Ayu, seolah ingin memohon maaf kepada anaknya yang masih hidup, tapi seolah telah direnggut. Setiap malam ia duduk di depan makam itu, menggumam, andai aku sabar, andai aku tidak serakah. Tapi suara tawa pelan itu tetap mengikuti, kini terdengar dari dalam rumah seperti penjaga itu tidak pernah pergi. Bu Lestari tenggelam dalam duka, ia tidak lagi memasak atau menjahit, hanya duduk di samping Ayu, menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara serak. Dewi yang kini mengambil alih tugas rumah, sering menangis diam-diam di dapur. Merindukan adiknya yang dulu ceria, Doni mulai takut tidur sendirian, mengaku sering melihat bayangan kecil di jendela kamarnya,
menatapnya dengan mata merah menyala. Keluarga yang dulu sederhana tapi penuh kehangatan kini hancur, dihantui oleh sesuatu yang tidak mereka mengerti. Malam itu saat bulan sabit menggantung di langit, Pak Warto mendengar suara aneh dari warung yang sudah terkunci. Bukan tawa atau langkah kaki, melainkan seperti seseorang menyeret benda berat di lantai. Dengan jantung berdegup kencang, ia mengambil senter dan melangkah ke warung. Di dalam, ia menemukan semua karung beras terbalik. Isinya tumpah membentuk pola aneh, seperti lingkaran dengan tanda tidak dikenal di tengahnya. Di sudut ruangan ada sosok kecil berdiri seperti asap, dengan mata merah yang menatapnya. "Bapak, main lagi?" Suara itu berbisik, mirip suara Ayu tapi dingin dan kosong. Pak Warto menjerit, senter jatuh dari tangannya, dan sosok itu lenyap seketika. Ia berlari kembali ke rumah, tapi saat masuk ia menemukan Ayu berdiri di depan pintu warung. Matanya kosong, tangannya memegang kain hitam yang dulu diberikan Mbak Surip. "Bapak, dia bilang aku harus ikut," katanya dengan suara yang bukan miliknya. Bu Lestari yang mendengar suara ribut berlari dan memeluk Ayu, menangis histeris. "Kembalikan anakku," teriaknya ke udara seolah menantang makhluk yang tidak terlihat. Tapi hanya keheningan yang menjawab, diikuti tawa pelan yang kini terdengar dari setiap sudut rumah. Pak Warto tahu keluarganya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah kehilangan lebih dari sekedar Ayu. Ia kehilangan kepercayaan istrinya, tawa anak-anaknya, dan kedamaian rumahnya. Warung itu yang dulu menjadi harapan kini menjadi penjara yang mengikatnya pada kutukan yang ia ciptakan sendiri. Setiap malam ia duduk di depan makam kecil Ayu, berdoa dengan suara gemetar. Tapi suara tawa itu terus mengikuti, seperti mengingatkan bahwa penjaga itu masih menunggu, menanti imbalan yang belum ia bayar. Warung Pak Warto yang dulu ramai seperti pasar, kini kosong. Pintunya terkunci rapat dengan gembok berkarat. Rak-rak kayu di dalamnya berdebu. Barang dagangan yang tersisa mulai rusak, ditinggalkan begitu saja. Tumpukan beras yang pernah tumpah membentuk pola aneh masih tergeletak di lantai. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Bau anyir yang dulu hanya samar kini menyelimuti warung seperti kabut, membuat orang-orang yang lewat di jalan setapak mempercepat langkah, tidak berani menoleh. Desa kecil itu kini dipenuhi cerita-cerita seram tentang warung di ujung jalan, tempat yang konon dikuasai oleh sesuatu yang bukan manusia. Pak Warto tidak lagi membuka warung. Ia menghabiskan hari-harinya duduk di depan makam kecil yang ia buat untuk Ayu, meski tubuh anaknya masih hidup, terbaring lemas di ranjang dengan mata kosong. Bu Lestari tidak pernah keluar kamar, hanya menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Ayu dengan suara sesak, seolah berusaha memanggil jiwa anaknya untuk kembali. Dewi dan Doni yang kini tinggal dengan trauma, jarang bicara. Mereka menghindari warung, takut mendengar tawa anak kecil atau melihat bayangan kecil dengan mata merah yang sering muncul di sudut pandangan mereka. Keluarga yang dulu sederhana tapi penuh harapan, kini hancur, diteror oleh penjaga yang Pak Warto bawa ke dalam hidup mereka. Malam-malam di desa Karangwuni kini dipenuhi bisikan. Tetangga mengaku mendengar suara langkah kaki pelan dari warung kosong itu, seperti seseorang berjalan bolak-balik di lantai kayu. Ada yang bilang mereka melihat bayangan kecil berdiri di depan pintu warung saat bulan purnama, kepalanya miring, seperti menunggu seseorang. Suara tawa anak kecil sering terdengar dari arah pohon beringin tua, diikuti aroma kemenyan yang muncul tanpa sebab. Orang-orang desa mulai menghindari jalan setapak di dekat warung, memilih memutar lewat sawah meski jauh. "Warung itu terkutuk," bisik mereka di warung kopi dengan nada penuh takut. "Pak Warto salah langkah, bermain dengan yang tidak seharusnya." Pak Warto hidup dalam penyesalan yang tidak pernah reda. Setiap malam ia duduk di depan makam kecil Ayu, menggumam, "Andai aku sabar, andai aku tidak serakah." Tapi kata-kata itu tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Ia sering memimpikan Ayu berdiri di bawah pohon beringin dengan mata merah menyala, memanggilnya dengan suara yang bukan miliknya. "Bapak main lagi," kata sosok itu dalam mimpinya, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu penjaga itu masih ada, mengintai dari bayang-bayang warung, menunggu imbalan yang tidak pernah ia bayar. Suatu malam saat angin bertiup kencang membawa aroma tanah basah, Pak Warto mendengar suara aneh dari warung.
bukan tawa atau langkah kaki, melainkan seperti seseorang mengetuk pintu dari dalam. Pelan tapi penuh tekanan. Ia mengabaikannya, tapi ketukan itu semakin keras, diikuti suara desisan yang samar. "Kamu sudah janji." Jantungnya berdegup kencang. Ia bangkit, mengambil senter dan melangkah ke warung dengan langkah ragu. Saat ia membuka pintu, bau anyir menyergap, begitu kuat hingga ia tersedak. Di lantai pola aneh dari beras yang tumpah kini berubah, membentuk lingkaran dengan tanda seperti tangan kecil di tengahnya. Di sudut ruangan ia melihatnya lagi, sosok kecil, kabur seperti asap dengan mata merah yang menatapnya. "Bapak, bayar sekarang." Suara itu berbisik, dingin dan penuh ancaman. Pak Warto menjerit, berlari keluar dan mengunci pintu dengan tangan gemetar. Ia bersumpah tidak akan pernah masuk ke warung itu lagi. Keesokan harinya ia meminta bantuan dukun alim dari desa tetangga untuk mengusir apapun yang bersemayam di warungnya. Dukun itu datang membaca doa-doa panjang dan menaburkan garam serta air suci di sekitar warung. Tapi saat doa selesai, dukun itu menggeleng. "Makhluk ini kuat, Warto. Pintu yang kamu buka tidak bisa ditutup begitu saja. Kalau kamu tidak memberi apa yang dia minta, dia akan terus mengikuti keluargamu." Sejak itu warung dibiarkan kosong, ditemani angin malam dan misteri yang tidak pernah terpecahkan. Orang-orang desa menjadikan cerita Pak Warto sebagai peringatan. Jalan pintas menuju kekayaan bisa merenggut segalanya. Kadang di malam yang sunyi, suara tawa anak kecil masih terdengar dari warung itu, diikuti aroma kemenyan yang tiba-tiba muncul. Pohon beringin tua di ujung desa tetap berdiri. Akar-akarnya seperti menjaga rahasia kelam. Pak Warto kini hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Sering duduk di depan makam kecil Ayu, berdoa agar anaknya kembali, meski ia tahu penjaga itu tidak akan pernah puas. Warung di ujung jalan kini menjadi legenda. Sebuah tempat yang dulu penuh harapan, kini hanya menyisakan kutukan yang tidak pernah usai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.